Mati dulu, jadi mati baru beda. Ayo. Ya, menurut saya tanggal 8 ya, kesaksian sebenarnya ini apa namanya ya, saya mau nyampaikan. Jadi mau menyampaikan bahwa bagaimana Tuhan Yesus baik banget sama apa setiap rencana kami. Jadi nggak sengaja kemarin kami mau hitung lagi ada ada banyak hal gitu. Jadi kami ambil ada satu buku di bawah TV itu di rumah kami cuma itu bukunya satu-satunya. Di saat mau hitung kami ambil terus ngambil buku sama pulpen dari kita ini. Begitu ambil buku itu nggak sengaja itu aku melihat ini itu isinya semua hitungan kami dari 2000 sekian itu di situ di buku itu semua ada. Aku lihat sementara aku lihat sambil kuliah ini, tapi aku lihat itu uang itu luar biasa apa ya, luar biasa gitu yang kami lihat, kami hitung segala macam ini. Dan yang aku sadari bahwa ya Tuhan Yesus itu baik banget terhadap kami, setiap menyertai kami gitu. Itu segala hitungan itu nggak masuk, nggak ada yang masuk, tapi yang kami percaya bahwa itu bukan rencana kami, tapi memang penyertaan Tuhan atas kami. Jadi sebenarnya menyaksikan bahwa betapa amazed aja kami dengan semua penyertaan Tuhan. Satu yang nggak pernah kami impikan, kami bayangkan, cuman nggak yakin bisa nggak ya, sampai pada hari ini kami bisa renov rumah, apapun bagaimanapun jalannya, segala perhitungannya tidak lagi begitu berat. Sampai tadi siang juga kami cek tadi siang kemarin siang waktu ngambil mobil itu aku bilang sama dia, mungkin aku di motor tuh kayak rasa mau nangis gitu ya. Untuk satu lagu bahwa lagunya itu ini, penyertaanmu sempurna, rencanamu penuh damai aman. Setiap detail lagunya saya, ya ampun Tuhan Yesus, penyertaanmu sempurna, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai itu, aku bilang sama istriku, ini relate untuk segala proses perjalanan kita gitu, sampai sejauh ini. Ya, mungkin itu aja sih yang bisa sampaikan saksi bahwa untuk sesuatu yang spesial banget, bagi aku pribadi, walaupun nggak ada yang kelihatan begitu banyak, terlalu banyak apa yang Tuhan bantu, apa yang Tuhan sertai atas setiap rencana kami. Itu aja sih paling saksi dari kami. Yesus berkati. POV beda. Kan dia iklan video sejahtera. Kalau bagi aku itu segala sesuatunya. Banyak hal yang kayak sama seperti yang makin bilang sih. Semua perjalanan kita lewati, musimnya, terbitnya, kami tahan semua, kami daftar, kami atur sebenarnya siapa yang kami pikir kayaknya kita minus deh, kayaknya kita nggak sanggup, kayaknya harus ada tambahan nih duit nih, kayaknya harus kayak kita tahan nih jajan kita, kayaknya kita nggak bisa untuk kayak terlalu berlebih untuk makan. Tapi sebagaimana kami berjalan sampai saat ini,
Tuhan itu Tuhan sertain gitu. Makanya setiap kali yang saya penyembahan tuh katanya Tuhan segala sesuatu tuh terima kasih gitu. Terima kasih untuk segala yang menurut bagi kami manusia itu kayak kurang ternyata cukup. Kita nggak boleh merasa kayak apa sih, kayaknya gua harus punya sekian untuk kayak cukup nih segala sesuatunya. Tapi kayak merasa apa yang kita punya kita kelola dengan baik itu rasanya kayak semua yang Tuhan kasih udah cukup sebenarnya. Jadi nggak perlu kayak khawatir untuk akan kayak besok gimana ya, besok ini ya, besok ada yang hal krusial nih. Tapi setiap kali kita mau sampai di hal krusial itu ada aja penyertaan Tuhan. Jadi rasanya kayak kita berjalan ya puji Tuhan gitu, seperti yang dibilang penyertaan sempurna gitu. Baik dari awal sampai kami kayak hutang kita tuh banyak loh, ya nggak mampu nih, gimana ya belum dapat nih, sampai selesai rumah pun kami bilang kita bikinnya tuh bukan menyelesaikan tapi menambah, tapi dengan kami punya perincian yang baik, dengan arahan yang Tuhan bagi kami. Kita udah belajar dari sebelum-sebelumnya, kami udah belajar untuk men-stepkan semua keuangan untuk kayak kita belajar gitu. Dari situ ketika kita masuk ke permasalahan yang selanjutnya, kami kayak terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya, terima kasih untuk kayak penyertaan Tuhan yang kemarin, dan sekarang kami percaya Tuhan pasti sertai. Dari kami punya utang, dari kami udah lunas utangnya dan mau punya utang baru, tapi kayak terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan pasti sertai dimanapun kami berada, dan dimanapun kami membutuhkan pun Tuhan kami percaya. Kami nggak berlebih, tapi kami lebih dari cukup. Cukup yang Tuhan berikan tuh kayak nggak bisa dibandingin sama orang yang bilang kayaknya lu banyak deh, kayaknya lu ini deh. Tapi bagi kami terima kasih Tuhan gitu. Makanya aku setiap jalan, setiap kayak berangkat kerja, ini Tuhan terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang bukan materi tapi kayak aku merasa kayak terima kasih untuk semua pemberian yang menurut kita nggak terasa gitu. Tapi ini semua berjalan setiap harinya gitu. Itu aja sih kayak terima kasih untuk semua kecukupan yang Tuhan kasih sampai saat ini. Ya nanti terima kasih, saya pulang dulu. Udah selesai. Saya cari lagi. Banget. Kak Togi. Mana tisunya Kak? Tisunya mana Kak? Kak Togi. Ya pakai mic. Shalom saudara-saudara. Ya, terima kasih untuk kesempatannya, untuk kesaksiannya. Setiap orang itu pasti punya pergumulan masing-masing yang kita tidak pernah tahu. Bahkan kita mungkin terlihat tersenyum, tertawa, tapi kita nggak pernah tahu apa yang kita alami setiap hari. Yang jelas kalau di ruko itu tempat saya kerja, kalau udah nggak ada orang, udah pulang kerja, itu waktunya saya menangis di hadapan Tuhan sekenceng-kencengnya gitu. Jadi orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang ini, hanya saya dan Tuhan yang tahu. Cuman sepanjang hidup saya dengan gaji saya yang minim, kemudian anak-anak saya tidak bersama saya, hidup tuh kayak rasanya udah mau tenggelam, kayak kita keluk gitu. Tapi puji Tuhannya tidak tenggelam. Dan dengan lagu tadi dan dengan doa tadi, Tuhan sepintas mengingatkan saya satu ayat, Mazmur 139 ayat 14. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Tuhan mau kasih saya kekuatan. Tuhan cuma bilang, ingat setiap detik yang terjadi dalam hidupmu Marlina, kamu gak sendiri. Karena Tuhan selalu nolong. Kadang saya berpikir, besok aku makan apa, besok aku gimana, udah gak ada sama sekali di kantong, besok gini, ada gimana, anak-anakku gimana di sana. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih kekuatan sama anak-anak, kebahagiaan, masih bisa memberikan berkat buat anak-anak
anak-anak masih merasakan berkat Tuhan. Kalau ditanya anak-anak dia di sana, kalian happy? Jawabannya, kami happy mama. Mama, aku cinta mama. Anak-anakku masih mencintaiku. Kemudian suamiku masih sehat di sana, dan aku masih bisa kuat bekerja. Dan puji Tuhan juga, Tuhan memberikan murid-murid baru dengan di daerah yang baru di Pedongkelan. Itu artinya Tuhan masih percayakan saya buat sebuah pekerjaan gitu. Jadi saya ada kemarin merintis juga, dan pertama RW-nya bilang nggak bisa begini. Berulang kali saya ketuk pintu mereka gitu. Pemimpin saya cuma bilang, kamu rintis ya di sana sebelah sana gitu. Tolong cari murid sebelah sana. Ya udah, saya cuma taat aja lah pemimpin saya bilang apa. Akhirnya setelah saya datang yang terakhir kali, puji Tuhan RW-nya bilang, oke, boleh minggu depan kita mulai ya. Langsung minggu depannya mulai. Jadi setiap kejadian dalam hidup kita itu selalu ada penyertaan Tuhan bagi saya. Setiap detik, bukan setiap ini, setiap detik gitu. Saya yang kayak mau kehabisan napas, yang kayak gimana Tuhan, ya kayak aduh hopeless lah, kayak gini, ini di sini kayaknya gagal, di sini kayaknya gagal, yang ini kayaknya aduh putus asa gitu loh. Yang bisa dilakukan cuma nangis dan teriak di hadapan Tuhan, karena kita mau teriak sama manusia pun orang nggak peduli. Maksudnya orang nggak tahu, cuma bilang kuat ya, sabar ya gitu. Tapi ketika kita berdoa, ya itu yang tadi Tuhan bilang. Tuhan cuma bilang, aku bersyukur kepadamu sebab kejadianku dahsyat dan ajaib. Sampai detik ini Tuhan masih menyertai saya. Puji Tuhan. Itu saja pesan saya. Next aja, ntar aku. Lu aja dulu. Opinion ini. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Suaranya udah hilang, harus main game. Ya, saya mengucap syukur untuk setiap doa-doa yang keluarga kita adakan. Saya sangat dikuatkan. Saya merasa Tuhan menjawab setiap doa-doa kita, terutama secara pribadi saya merasakan banget Tuhan menjawab doa-doa saya setiap kali kita berdoa korporat. Ya walaupun saya masih berdoa pribadi juga gitu. Tapi saya merasa adanya doa korporat ini juga salah satu cara Tuhan menguatkan iman dan menjawab doa-doa saya. Ya kayak keluarga udah tahu lah ya pergumulan keluarga saya seperti apa. Di waktu yang bersamaan harus anak sekolah, waktu bersamaan harus keluar dari rusun dan punya tempat tinggal yang baru. Di waktu yang bersamaan juga tidak punya uang sama sekali. Dan justru di saat-saat seperti itu saya tuh selalu terbangun jam 3 pagi, saudara. Saya tidurnya orangnya nggak bisa tidur lama, tidur cepat, tapi jam 3 pagi saya terbangun. Saya nggak tahu mau ngapain, saya bingung, saya nggak tahu jalan, saya nggak tahu mau kemana, saya tahu harus kemana. Ini gimana? Saya udah harus keluar, mau punya dana, Nathan harus sudah mulai sekolah. Saya selalu bingung harus mendahulukan yang mana, tempat tinggal dulu atau anak sekolah dulu. Apa harus ditunda supaya kami bisa cari tempat tinggal dulu, atau ya udah nyari kontrakan seadanya yang penting Nathan bisa sekolah. Bingung mana prioritasnya karena di waktu yang bersamaan. Tapi puji Tuhan, Tuhan bukakan jalan di waktu yang tepat. Tuhan Yesus itu selalu punya waktu yang tepat, amin. Dia tidak pernah terlambat. Di waktu yang tepat, hitungan jam. Satu kali saya terbangun, kita nyari rumah dari hari Rabu sore, pulang kerja Rabu malam, sampai di hari Kamis subuh, tidak dapat, lanjut lagi sampai Kamis sore, dapat rumah petakan di Rorotan Malaka. Tapi tengah malam jam 1 pagi saya terbangun, saya lihat sosial media, apartemen dengan harga yang kami cari. Terus akhirnya kita hubungin, kita datengin, minta tolong si Reka yang datengin. Puji Tuhan harganya masuk. Puji Tuhan juga kami datengin yang kami mau bukan unit yang saat ini kami tinggal sebenarnya.
Tapi karena unit yang kami minta ternyata masih ada banyak tunggakan, tidak bisa dijual, tidak bisa disewakan. Jadi kami dapat unit yang ini, dan puji Tuhan unit ini lebih murah harganya dari apa yang kami minta, yang kami mau, dan menutupi harganya itu sama persis dengan harga yang di rusun harus bayarkan. Itu penyertaan Tuhan, saudara. Kalau dibilang itu penyertaan Tuhan, kita nggak pernah berpikir mau tinggal di apartemen, nggak pernah. Kita nyarinya kontrakan, kita nyarinya rumah petakan juga. Tapi kita berpikir berdua sampai jam 1 pagi pulang, kayak belum serak, belum ada yang kek gitu. Kita berusaha mencari sampai jam 1 pagi Tuhan bangunkan saya. Cuma lihat sosial media apartemen Gading Nias. Tiba-tiba terpikir, harganya sama. Kita datangin, ternyata ada lagi apartemen sentra yang lebih masuk akal dengan fasilitas yang ada. Akhirnya kita ambil tempat itu, dan puji Tuhan di tempat itu punya fasilitas yang saya bisa naik bus shelter ke Capung dengan gratis. Terus lokasi juga tidak jauh, dan juga saya kalau di rusun itu pulang pergi jam 6 pagi, pulang jam setengah 10 malam. Tapi di sentra ini saya puji Tuhan berangkat jam 7 pagi, nyampe rumah bisa setengah 8 malam. Itu banyak bisa istirahat dan waktu punya buat anak-anak gitu. Itu juga udah jawaban doa buat saya. Nah puji Tuhannya lagi, bukan cuma rumah, Tuhan tetap jawab juga. Ini yang luar biasa buat saya sih, saudara. Sampai saya menangis sama Tuhan, saya bilang, Tuhan aku mau anakku sekolah, Tuhan, saya nggak mau ditunda. Tapi suami saya bilang, ya jangan dipaksa kalau memang nggak ada. Mau dibilang apa, nggak apa-apa tahun depan aja. Tapi saya punya iman, nggak anakku harus sekolah, bukan karena berlomba-lomba dengan orang lain, enggak. Tapi saya mau anak saya itu tepat pada waktunya gitu, karena dia udah 6 tahun gitu ya. Tahun depan sedangkan saya tahu saya punya iman, nggak tahu pergerakan dia nanti harus sekolah. Sampai saya ikuti ke jadwal interview, jadwal tes, walaupun di tes Nathan dibilang ada ini. Akhirnya diikuti semua, detik dinyatakan selamat ya Ibu, Nathan diterima di Sekolah Penas Bangsa. Itu saya senang banget di hati saya. Tapi begitu dia sodorkan ini rinciannya ya Bu untuk biayanya, ditunggu. Dan saya lihat itu 10 hari lagi. Tuhan dari mana 10 hari Ibu? Saya coba cari pinjaman A, saya berpikir si A, si B, si C mungkin bisa kayaknya ya. Ini kayaknya bisa ya, sampai saya mau coba ajukan pinjaman ke teman kantor. Tapi nggak tahu hati saya berat ngomong. Padahal saya tahu nih orang memang biasa ngasih pinjam duit ke rekan-rekan kantor tanpa bunga gitu ya. Dia baik memang selalu ngasih pinjam. Tapi saya merasa kayak nggak usah ngomong deh. Duh, gak enak nih deh. Saya tunda, tapi saya berpikir waktunya udah mepet ini, gimana caranya ya? Saya tunda, tapi setiap kali ngeliat mukanya, saya tunda, tapi saya kalau nggak ngeliat mukanya saya pengen ngomong. Saya berpikir itu satu-satunya solusi, satu-satunya jalan gitu ya. Mau pinjam kemana lagi? Tapi Tuhan Yesus baik banget. Saya tunda. Amin apa ya? Amin 4 apa Amin 3. Tuhan kasih dananya untuk saya bayarkan tanpa berhutang. Ya mungkin buat abang juga tahu ya gimana rasanya saat ini mau sekolahin anak, bukan mau jauh-jauh lagi, tapi waktu kita bisa masuk kan anakku rasanya kayak ada satu kelegaan, kebanggaan, kebahagiaan yang terlepas apapun nanti mereka di sekolah seperti apa. Tapi kita lagi di fase, saya memang lagi di fase terima kasih Tuhan mampukan, Tuhan kasih jalan. Saya teringat saudara waktu saya berdoa buat uang sekolah Nathan,
Saya teringat waktu Nathan lahir. Waktu Nathan lahir kondisi kami berdua nggak kerja. Dan saya dapetin dengan jelas waktu saya hamil 7 bulan. Kata-kata Immanuel buat Nathan. Tuhan menyertai. Saya bilang dari awal dia lahir pun menyertai hidupnya. Apapun yang dibutuhkan Tuhan, saya selalu lupangkan tangan berdoa. Nathan itu nggak pernah saya beli baju dengan uang kami sendiri. Nggak pernah beli sesuatu dengan duit kami sendiri untuk dia pribadi. Waktu dia dari dia lahir sampai kami belum bekerja waktu itu. Tapi ada aja berkat dalam hidupnya dia. Apa yang dia butuhkan Tuhan datang. Karena saya dapetin itu, oh iya, saya selalu pantangan sama anak-anak saya berdoa. Apa yang mereka butuhkan Tuhan yang jawab. Tuhan yang jadi panjang tangan. Itu yang lagi saya alami saat ini yang menjadi kesaksian buat saya dan keluarga. Saya merasa dibayangin aja saudara ya, seorang tukang sapu tinggal di apartemen. Kalau dibilang orang, mungkin orang berpikir, oh jauh jagoan. Enggak, itu mujizat saudara. Kalau ditanya sekarang di sentra dengan harga yang kami dapat, mungkin belum tentu ada lagi unitnya. Belum tahu ada lagi atau enggak unitnya. Tapi itu karena penyertaan Tuhan dan waktunya tuh. Kayak berdoa, kami percaya itu juga karena adanya doa-doa korporat kita saudara yang menjawab setiap pergumulan kita di sini saling menopang. Mungkin tidak terucap pergumulannya, tapi di dalam roh kita saling menopang, kata saling menguatkan, kita saling mengimpakkan iman. Amin.